Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzayana, kelas 7 Abiaud. Ya, Al-Fadli di Jember. Di sini saya akan mereview ulang mengenai biografi Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam lembaran sejarah Islam setiap abad kita akan menemukan tokoh besar yang mendapatkan status mujaddid. Ini sesuai dengan Habib Rasul yang menyatakan bahwa setiap 1000 tahun Allah akan mengirimkan pembaru di kalangan umat Islam. Sunan Abu Daud jilid 11 424. Jika mujaddid Islam pada abad ke-11 Masehi adalah Imam Al-Ghazali dan mendapat julukan Hujjat Islam karena keberhasilannya menggabungkan syariat dan tarikat secara teoritis. Mutiara sejarah abad ke-12 Masehi diduduki oleh seorang ulama yang berhasil memadukan antara syariat dan mufisme secara praktis aplikatif. Karena itu ia mendapatkan julukan Qutbul Ula serta Qutbul Azam, orang suci terbesar dalam Islam. Dia adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jika nama Al-Ghazali dikenal dalam studi tasawuf secara akademik melalui kitab-kitab teoritis sufinya, nama Al-Jailani lebih dibumi karena ajaran amaliyahnya, sehingga dalam masyarakat muslim namanya sangat populer dijadikan sarana musliyah serta selalu disebut dalam setiap acara-acara keagamaan di samping manakibnya yang juga banyak dibaca tentang riwayat hidup sang tokoh. Sebagian besar umat Islam Indonesia pernah mendengar nama tokoh ini, demikian pula pengkaji tasawuf di barat dan timur yang sangat menaruh hormat kepadanya karena keberhasilannya membumikan tasawuf bagi masyarakat muslim hingga saat ini. Nama lengkapnya yaitu Syed Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Shalih Musa Saki Daud Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkan di desa Nif atau Naif, termasuk pada distrik Jailan, disebut juga dengan Jilan, Kailan, Kilan atau Aljid. Kurdistan Selatan terletak 150 km sebelah timur laut kota Baghdad di selatan Laut Kaspia, Iran. Wilayah ini dahulunya masuk ke dalam wilayah Tabaristan, sekarang sudah memisahkan diri dan masuk menjadi suatu provinsi dari Republik Islam Iran. Beliau dilahirkan pada waktu Fajar Senin 1 Ramadan 470 Hijriah bertepatan dengan tahun 1707 Masehi dan wafat di Baghdad pada Sabtu 11 Rabiul Tsani 560 Hijriah 1166 Masehi. Kebanyakan biografi yang sebagai manaqib tokoh sufi terpopuler ini penuh dengan fiksi tanpa mendasarkan pada fakta-fakta sejarah. Padahal ulama ini merupakan tokoh sejarah yang cukup besar dalam wacana pemikiran Islam terutama sejarah tasawuf, sehingga para ulama banyak mengungkapkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan mujtahid abad ke-14. Beliau lahir sebagai anak yatim di mana ayahnya telah wafat sewaktu beliau masih dalam kandungan 6 bulan. Di tengah keluarga yang hidup sederhana dan soleh, ayahnya Al-Imam Syed Abi Shalih Musa Zaid Dausat adalah ulama fuqaha ternama mazhab Hambali dan garis silsilah berujung pada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW. Sedangkan ibunya adalah Ummul Khair Fatimah, putra Sayyid Abdullah Saumai, seorang sufi terkemuka waktu itu. Dari jalur ini silsilahnya akan sampai pada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jika silsilah ini diteruskan akan sampai kepada Nabi Ibrahim melalui kakek Nabi SAW, Abdul Muthalib. Ia termasuk keturunan Rasulullah dan di jalur Siti Fatimah binti Muhammad SAW. Karena itu ia diberi gelar pula dengan nama Sayyid. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah tampak ketika dilahirkan. Konon ketika mengandung ibunya sudah berusia 60 tahun, sebuah usia yang sangat rawan untuk melahirkan. Bahkan ketika dilahirkan yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mau menyusu sejak terbit fajar hingga maghrib. Namun kebesaran Syekh Abdul Qadir Jailani bukan semata-mata karena faktor nasab dan karomahnya. Ia termasuk pemuda yang cerdas, pendiam, berbudi pekerti luhur, jujur, dan berbakti kepada orang tua. Selain itu, kemasyhuran namanya karena kepandaiannya dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama. Ia menguasai ilmu fikih dan usul fikih, kendati menguasai mazhab Hanafi. Ia pernah menjadi mufti mazhab Syafi'i di Baghdad.
Di samping itu juga beliau dikenal sangat alim dan warok. Hal ini berkaitan dengan ajaran sufi yang dipelajarinya. Ia suka tirokat melalui riyadhah dan mujahadah melawan hawa nafsu. Selain penguasaannya dalam bidang ilmu fikih, Syekh Abdul Qadir Jailani juga dikenal sebagai peletak dasar ajaran tarekat Qadiriyah. Al-Jailani dikenal juga sebagai orang yang memberikan spirit keagamaan bagi banyak umat. Karena itu banyak ulama yang menjuluki Muhyiddin penghidup agama di depan namanya. Demikian sedikit ulasan tentang biografi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.